Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Encang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Selamat datang saya ucapkan di channel Sukma Arga Radio. Dan jangan lupa Encang semua untuk bisa bergabung dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, di siaran kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Masuk di Desa Gaib Gunung Slamet. Baik, tanpa berlama-lama, ambil posisi nyaman dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah kali ini dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Gilang. Jadi Gilang ini menuturkan tentang aktivitas pendakiannya di Gunung Slamet via Bambangan pada tahun 2006. Waktu itu dia mendaki ke sana dengan satu orang temannya yang bernama Yuko. Nah, sedikit saya ceritakan mengenai latar belakang dari mereka berdua. Jadi Gilang dan Yuko ini adalah mahasiswa di salah satu universitas swasta yang ada di kota Semarang. Dan mereka berdua itu akrab melalui jalur unit kegiatan mahasiswa UKM, yaitu Mapala, mahasiswa pecinta alam. Nah, dari situ mereka mulai saling kenal, lalu menjadi akrab. Dan kebetulan mereka berdua juga berasal dari kota Semarang, hanya saja berbeda secara wilayah. Nah, pada suatu hari setelah ujian semester selesai, Yuko ini ngajak Gilang untuk naik ke Gunung Slamet via Bambangan. Nah, Gilang itu langsung mau ketika diajak ke sana oleh si Yuko, dan mereka berdua itu sempat mengajak teman-teman dari anggota UKM Mapala yang lain. Akan tetapi teman-teman itu banyak yang gak bisa, dikarenakan ya ada yang ambil kuliah semester pendek, ada yang pulang kampung karena memang beberapa dari teman si Gilang dan Yuko ini adalah anak kos dan hal-hal yang lain. Nah, pengakuan dari Gilang, meskipun mereka berdua ini sudah sering kali naik turun gunung bersama dengan teman-teman yang lain dari Mapala, akan tetapi kondisinya mereka berdua ini belum pernah sama sekali mendaki di Gunung Slamet. Jadi di tahun itu, 2006, itu adalah kali pertama mereka berdua akan ke sana. Nah, setelah mereka berdua bersepakat, mereka pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai perlengkapan seperti tas carrier, tenda, matras, sleeping bag, kompor, pokoknya semua yang berbau perlengkapan pendakian dan juga logistik berupa makanan dan minuman yang akan mereka bawa. Singkat cerita, hari pendakian itu pun tiba, di mana itu adalah tanggal 13 Maret tahun 2006. Mereka berdua berangkat dari Semarang, boncengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke Purbalingga. Nah, sesampainya di Purbalingga, mereka langsung menuju ke base camp yang ada di Bambangan dan tiba di sana itu pada sore hari. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk pergerakan ke atas itu pada keesokan harinya. Jadi di malam itu Gilang dan Yuko ini akan bermalam di base camp terlebih dahulu. Kondisi di base camp Bambangan pada waktu itu relatif sepi. Jadi cuma nampak beberapa orang pendaki saja yang ada di sana. Setelahnya mereka bersih-bersih diri, mereka pun melakukan simaksi, kemudian bersantai sembari ngobrol dengan beberapa pendaki lain. Dan di sekitaran jam 11 malam, Gilang dan Yuko ini pun memutuskan untuk istirahat. Mereka pun beranjak tidur. Singkat cerita, di pagi harinya mereka berdua itu sarapan, kemudian checking ulang bawaan mereka. Dan setelah dirasa semuanya lengkap, berangkatlah Gilang dan Yuko ini di sekitaran jam 8 pagi. Mereka berdua mulai jalan dan mulai melewati ladang-ladang warga. Di sana mereka berdua melihat berbagai macam jenis sayuran yang ditanam. Mereka juga berpapasan dengan para petani yang akan berangkat ke ladang. Mereka ini saling menyapa, dan gak lama kemudian Gilang dan Yuko ini pun mulai masuk ke jalur pendakian setelah melewati tadi ladang-ladang warga. Di awal pendakian mereka berdua, gak ada sesuatu yang aneh. Cuaca di hari itu juga bersahabat, langit ini biru dan nampak cerah. Hanya saja di hari itu pendakian memang nampak sepi.
Jadi jarang sekali mereka berpapasan dengan pendaki yang turun ataupun beberapa pendaki ini yang barengan dengan mereka naik. Jadi relatif bisa dikatakan cukup sepi. Mereka ini terus jalan dan sesekali juga beristirahat untuk sekedar minum air lalu mengatur nafas. Mereka jalan melewati pos demi pos, dari mulai pos 1 yang dinamakan Pondok Gembirung, pos 2 Pondok Walang, pos 3 Pondok Cemoro, sampai pada akhirnya mereka pun tiba di pos 4 yang dinamakan Pos Samarantu pada sekitaran jam 5 sore. Nah, karena hari sudah masuk ke gelap, mereka berdua pun bersepakat untuk mendirikan tenda atau ngecamp di lokasi itu, di Samarantu. Kemudian Gilang dan Yugo ini mulai memasang frame tenda dan mulai mendirikannya. Jadi kondisi di Samarantu pada waktu itu benar-benar sepi. Gak ada satupun tenda dari pendaki lain yang ngecamp di situ. Cuma ada satu tenda punya mereka berdua. Singkat cerita, selepas maghrib, Gilang dan Yugo ini mengeluarkan logistik. Mereka mulai masak untuk makan malam sembari ngobrol dan bercanda. Kemudian masakan pun matang. Mereka berdua ini langsung makan malam. Setelahnya mereka berdua nyari patahan-patahan ranting kayu dan mulailah mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, ketika mereka berdua lagi bersantai dan ngopi di sebelah api unggun, Yugo ini sempat bertanya sama si Gilang, "Gil, kamu percaya nggak sama mitos Samarantu ini? Konon katanya di 2 pohon besar itu ada gerbang gaib untuk menuju ke dimensi lain." Gilang ini pun menjawab, "Shh, gak usah bahas yang aneh-aneh lah. Kita ini kan lagi ada di lokasinya. Ngawur kamu itu." Kemudian Yugo ini nampak cengengesan dan bilang lagi ke Gilang, "Penakut kamu itu. Toh dari dulu kita naik gunung gak pernah yang namanya ketemu ataupun ngelihat setan. Setan itu gak ada, Gil. Itu cuma halusinasi orang-orang gila aja." Gilang ini cuma diem. Dia ini nampak malas buat nanggepin temannya itu. Nah, sekedar untuk informasi rencang semua, jadi karakter dari si Gilang dan Yugo ini jauh berbeda, meskipun mereka berdua bersahabat dengan sangat akrab. Gilang ini adalah tipikal orang yang bisa dikatakan taat dalam ibadahnya. Ketika naik gunung pun, dia itu gak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Sedangkan kalau si Yugo, dia ini cenderung berpikir segala sesuatunya itu berdasarkan dengan logika. Nah, jangankan sholat, berdoa aja Yugo ini gak pernah. Jadi bisa dikatakan kalau Yugo ini adalah seorang agnostik atau orang yang meragukan keberadaan Tuhan, apalagi setan. Tuhan aja kan dia ragukan, kan gitu. Nah, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Mereka berdua ini memutuskan untuk masuk ke dalam tenda lalu beristirahat. Sebelum masuk ke dalam tenda, Gilang ini sempat memadamkan api unggun terlebih dahulu karena ditakutkan kalau lupa itu bisa saja menjalar dan terjadi kebakaran hutan. Setelah mereka berdua masuk ke dalam tenda, sekali lagi Yugo ini tanya sama Gilang, "Gil, kalau toh alam jin itu ada, sebenarnya itu tempatnya kayak apa ya? Di sana itu indah apa nyeremin seperti yang ada di film-film itu?" Nah, Gilang ini cuma menjawab, "Aku nggak tahu, dan aku juga nggak pengen tahu, Yuk." "Loh, kalau kamu nggak pengen tahu, kenapa kamu yakin kalau alam jin atau hal gaib itu ada?" "Ya pokoknya dalam keyakinanku, aku ini jadi manusia ya wajib percaya aja. Udah itu tok. Udahlah, ayo tidur." Akhirnya mereka berdua pun tertidur. Nah, entah berapa lama Gilang ini tertidur, kemudian dia ini bangun karena merasa kedinginan. Dan waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan si Yugo ini sudah nggak berada di dalam tenda. "Loh, Yugo ini kemana?" batin si Gilang. Setelahnya dia ini pakai headlamp dan keluar tenda untuk nyari si Yugo. Kabut ini nampak sangat tebal di malam itu. Dan ternyata Yugo ini lagi berdiri di sebelah dari 2 pohon besar yang ada di pos Samarantu. Yugo ini nampak sedang mencari sesuatu. "Loh Yuk, ngapain kamu di situ?" "Shh, jangan berisik. Aku itu mau kencing di sini. Terus kok dengar ada suara pitik. Piak, 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 piak. Gitu loh." Nah, waktu si Gilang ini mendengar apa yang barusan dikatakan oleh temannya itu, kalau dia mendengar suara pitik atau anak ayam,
bulu kuduk dari Gilang ini langsung berdiri, karena dia pernah dengar, konon katanya, kalau di tengah malam ada suara pitik atau anak ayam, itu bisa jadi pertanda kalau di sekitar mereka ada makhluk halus, atau bisa jadi malah pertanda akan ada kematian. Nah, kemudian Gilang ini langsung menghampiri Yuko dan ngajak temannya itu untuk masuk ke dalam tenda aja. "Wes yuk, ayo mlebu tenda wae. Gak ono suara pitik, gak usah aneh-aneh. Nembe aku krungu Gil, tenan ono suara pitik. Iki kok ilang yo suarane." Dan tiba-tiba suara anak ayam itu terdengar lagi. Piak, piak, piak. Dan suara itu berasal dari balik 2 pohon besar yang ada di sana. "Wes yuk, ayo mlebu tenda wae. Sik to Gil, kok ning alas ono pitik yo. Pitik sopo?" Kemudian tangan dari Zico ini langsung ditarik oleh Gilang untuk masuk ke dalam tenda. Dan ketika mereka berdua jalan menuju ke arah tenda, tenda mereka itu nampak tertutup kabut dengan sangat tebal. Dan lama-lama semakin samar-samar terlihat. Mereka terus jalan. Akan tetapi anehnya, Gilang dan Yuko ini gak kunjung sampai di tenda mereka. Jadi logikanya, jarak dari 2 pohon besar ke tenda mereka itu sangat dekat. Tapi ketika mereka berdua ini berusaha untuk mendekat, seolah-olah tenda itu semakin menjauh. Sampai pada akhirnya, Gilang dan Yuko ini benar-benar gak melihat lagi adanya tenda di situ, karena kabut ini benar-benar tebal menghalangi pandangan mereka. Yuko ini tanya sama si Gilang, "Gil, ini ada apa sebenarnya? Kok tenda kita jadi hilang?" "Aku nggak tahu." Kemudian secara perlahan kabut ini mulai menipis dan mereka berdua ini melihat kalau di depan mereka ada sebuah desa. Desa itu ada di tengah-tengah hutan, di mana kondisinya sangat gelap dan benar-benar sunyi. Gilang dan Yuko ini akhirnya jalan menuju ke desa itu di tengah kebingungan mereka. Dan gak lama kemudian, sampailah mereka di desa itu. Dan gak ada satupun warga yang ada di sana. Yang nampak hanyalah rumah-rumah yang dibangun dengan kayu lalu beratapkan jerami. Dan penerangan di setiap rumah itu cuma menggunakan obor. Dari situ Yuko ini tanya lagi ke Gilang, "Gil, emang di tengah hutan gini ada desa?" Nggak ada. Ini bukan desa biasa. Ini desa gaib. Aku yakin betul." Yuko ini nampak kaget. Karena dari momen itulah pada akhirnya dia ini percaya kalau kejadian gaib itu ada. "Sekarang kamu percaya kan kalau hal gaib itu ada?" Yuko ini diam sejenak kemudian bilang, "Terus kalau memang ini desa gaib, kok kita bisa masuk dan tersesat ke sini?" "Aku nggak tahu Yuk. Udah kita jalan aja keluar dari desa ini. Kita cari tenda kita." Akhirnya mereka berdua jalan menjauh dari desa itu. Dan gak begitu lama mereka jalan, mereka ini kembali lagi ke desa itu. Di situ Yuko ini tanya sama si Gilang, "Loh, Gil, kok kita di sini lagi?" Gilang ini cuma diem. Dan hal itu mereka coba berulang kali, hasilnya masih tetap sama. Jadi Gilang dan Yuko ini cuma muter-muter gak karuan aja. Setelahnya mereka memberanikan diri untuk masuk ke desa itu. Pikir mereka, barangkali arah kembali menuju ke tenda itu memang harus melewati desa itu terlebih dahulu. Mereka berdua pun jalan, dan tiba-tiba Gilang dan Yuko ini melihat ada satu rumah yang nampak sangat ramai. Jadi banyak warga di situ, dan semua warga yang ada di sana terlihat mengenakan busana-busana seperti di era zaman kerajaan kuno. Yang laki-laki itu bertelanjang dada dan cuma memakai celana yang dililit seperti kain batik, sedangkan yang wanita ini memakai seperti kemben dan kain jarik di bawahnya. Nah, pengakuan dari Gilang, semua warga yang ada di sana nampak seperti manusia pada umumnya. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang tua. Jadi nampak normal. Akan tetapi sama sekali para warga ini gak mengeluarkan suara. Jadi suasana itu sangat sepi meskipun nampak di satu rumah itu sangat ramai. Dan tiba-tiba dari arah belakang mereka berdua terdengar suara kenong yang dipukul. Secara otomatis Gilang dan Yuko ini menoleh ke arah belakang. Dan mereka itu melihat ada sosok kakek tua yang tubuhnya dililit dengan kain putih. Kakek tua itu sedang berjalan sambil memukul kenong yang dibawanya. Nah, tatapan dari kakek tua itu nampak kosong. Jadi ketika melewati Gilang dan Yuko ini, kakek tua itu seolah-olah gak melihat adanya mereka berdua. Dan sosok kakek tua ini ternyata berjalan menuju ke arah satu rumah yang ramai tadi. Dan gak begitu lama, dari rumah itu semua warga berjalan. Dan disitulah Gilang dan Yuko ini melihat ada satu keranda jenazah yang dibawa oleh beberapa warga.
Keranda jenazah ini dibuat memakai bambu dan ada satu mayat di dalamnya. Gilang dan Yugo ini cuma bisa diem aja sambil jongkok di pinggir jalan. Kemudian rombongan dari para warga ini melewati mereka berdua begitu saja, seperti nggak melihat keberadaan mereka. Dan berjalan ini mereka entah kemana. Nah, Gilang dan Yugo ini benar-benar nggak mendengar satupun dari banyak warga ini yang berbicara. Jadi mereka semua itu cuma diam. Yang terdengar cuma tetabuhan gamelan yang dimainkan untuk mengiringi dari rombongan itu. Akhirnya Gilang ini ngajak Yugo untuk mengikuti rombongan itu karena dia penasaran. Walaupun Gilang ini mengakui kalau dia cukup ketakutan pada waktu itu. Yugo ini kondisinya menurut saja dengan si Gilang karena dia benar-benar shock mengalami kejadian demi kejadian yang sangat di luar nalarnya selama ini. Akhirnya mereka berdua pun jalan pelan-pelan mengikuti rombongan itu dan tibalah mereka di satu lokasi di mana lokasi itu adalah area pemakaman. Nah, Gilang dan Yugo ini melihat kalau satu mayat yang ada di keranda jenazah itu dikeluarkan dan mulai dimakamkan. Dan di tengah prosesi pemakaman itu ada 4 wanita dengan rambut disanggul dan memakai selendang di bahunya. Kemudian para wanita itu menari diiringi dengan tetabuhan gamelan. Gilang dan Yugo ini benar-benar sulit untuk percaya dengan fenomena yang dilihat oleh mereka pada saat itu. Dan setelah prosesi pemakaman itu berlangsung agak lama, nampak para warga itu pun membubarkan diri dan tiba-tiba kabut ini turun dengan sangat tebal. Gilang ini tanya sama Yugo yang dari tadi ada di belakangnya. "Yuk, ini kita mau kemana?" Yugo ini cuma diem aja. Ditanya sekali lagi sama Gilang. "Yuk, ini kita mau kemana?" Yugo ini belum juga menjawab. Akhirnya Gilang menoleh ke arah belakang. Ternyata Yugo udah gak ada. "Loh, lah Yugo ini kemana? Yuk, Yugo!" Gak ada jawaban sama sekali dari si Yugo itu. Gilang ini mulai panik. Dia pun mulai berjalan untuk mencari Yugo di tengah tebalnya kabut. Dan setelah cukup lama Gilang ini berjalan menuju ke arah desa tadi, dia ini gak menemukan lagi keberadaan dari desa itu. Jadi di sekeliling Gilang itu cuma hutan belantara yang sangat gelap, dingin dan sunyi. Kemudian Gilang ini berjalan lagi untuk mencari sahabatnya itu sambil berteriak-teriak memanggil nama si Yugo. "Yuk, Yugo, yuk!" Dan setelah cukup lama Gilang ini berjalan, akhirnya dia ini merasa sangat kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia pun bersandar di satu pohon yang cukup besar. Dan tiba-tiba terdengar suara kentongan yang suaranya itu gak jauh dari lokasi Gilang ini beristirahat. Nah, dari situlah dia ini berdiri. Dia mulai berjalan untuk menghampiri suara kentongan itu sambil mengamati sekeliling. Kabut ini masih cukup tebal. Setelahnya samar-samar, Gilang ini melihat ada sosok nenek tua berjalan agak membungkuk di depannya. Nenek tua ini mengenakan kebaya, rambutnya itu beruban dan digelung konde. Nenek tua itu berjalan sembari memukul kentongan. Nah, gak begitu lama, nenek tua itu menghampiri Gilang dan berkata, "Ayo, melu simbah. Kancamu wis ngenteni ning kono." "Loh, badhe teng pundi, Mbah? Simbah niki sinten?" "Wis, aja kokean ngomong. Ndang melu simbah nek pengen selamat." Dan entah kenapa, akhirnya Gilang ini pun menuruti apa yang dikatakan oleh nenek tua itu. Dia pun berjalan di belakangnya. Sampai pada akhirnya, dia ini melihat sahabatnya si Yugo itu seperti sedang mencari sesuatu. Nah, di momen itulah Gilang ini seperti mengalami dejavu. Jadi dia merasa kalau kejadian yang sedang terjadi di depan matanya itu seperti kejadian awal, di mana Yugo ini mau kencing di 2 pohon besar itu dan mendengar suara pitik, suara anak ayam. Kemudian dia ini melihat jam. "Loh, kok sama? Masih jam 2 dini hari. Kayak tadi pas aku kebangun karena dingin." Akhirnya Gilang ini menghampiri Yugo. Kemudian dia ini bertanya, "Yuk, kamu dari mana aja tak cariin dari tadi?" "Dari mana gimana? Aku itu mau kencing di sini. Terus kok denger ada suara pitik ya? Piak, 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 piak." Nah, disitulah Gilang ini benar-benar yakin kalau dia ini mengalami dejavu. Kemudian tangan dari si Yugo ini ditarik oleh si Gilang ini mau diajak kembali ke tenda. Dan tiba-tiba sosok nenek tua tadi sudah duduk di depan tenda mereka. Nah, di situ Yugo ini nampak kaget dan bertanya dengan si Gilang, "Loh Gil, itu siapa Gil?" Nah, Gilang ini pun menjawab, Wes, kamu gak usah takut. Nenek tua itu yang nolong aku barusan." "Loh, nolong gimana? Maksudmu gimana toh? Emang kamu kenapa?" Jadi Yugo ini bingung karena pengakuan dari Gilang belakangan hari.
Yugo ini memang nggak mengalami apa yang Gilang ini alami. Seperti masuk ke desa gaib, terus melihat prosesi pemakaman. Yugo ini nggak mengalami sama sekali. Sampai pada akhirnya, mereka berdua duduk berhadapan dengan sosok nenek tua itu. Dan nenek tua itu pun berkata, "Alam jin iku ono le, percaya ora kudu lewat mripat." Kemudian nenek tua ini meniup wajah dari si Yugo. Dan tiba-tiba Yugo ini tertidur. Dan gak begitu lama, sosok nenek tua ini pun pamit dan sekali lagi seperti meyakinkan Gilang. "Le, percaya ora kudu lewat mripat." "Ongke, Mbah, matur suwun." Nah, nenek tua ini pun berjalan menuju ke arah tengah hutan sambil kembali memukul kentongannya. Tuk 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 tuk. Kemudian menghilang di balik kabut. Singkat cerita, 15 menit kemudian Yugo ini terbangun dengan berteriak. Di situ Gilang ini berusaha untuk menenangkan satu temannya itu. Yugo ini kemudian disuruh minum air. Setelahnya Yugo ini pun cerita ke Gilang. Dan ternyata semua yang diceritakan oleh si Yugo ketika dia tertidur tadi, ini benar-benar sama dengan apa yang Gilang ini sempat alami. Jadi mereka berdua tersesat dan masuk ke desa gaib. Lalu mereka juga melihat adanya satu prosesi pemakaman dan lain sebagainya. Dari situlah Yugo ini kemudian bertanya perihal nenek tua itu tadi kemana. Gilang pun menjawab kalau nenek tua ini tadi pamit dan berpesan, "Percaya ora kudu lewat mripat. Percaya tidak harus melalui mata," kata nenek tua itu. Nah, Yugo ini diam aja. Setelahnya mereka berdua memutuskan untuk gak tidur lagi karena mereka benar-benar shock dengan kejadian yang baru saja terjadi. Mereka berdua lalu menyeduh kopi. Mereka menghisap sebatang rokok sampai pada akhirnya pagi pun tiba. Dan di pagi itu, mereka berdua ini langsung sarapan, kemudian berkemas-kemas dan akan turun menuju ke base camp. Jadi mereka ini nggak melanjutkan perjalanan ke puncak karena Gilang dan Yugo ini merasa pendakian mereka berdua sudah nggak bagus. Jadi mereka ini nggak mau ngambil resiko. Singkat cerita, mereka berdua turun tanpa mengalami kendala apapun. Sesampainya di base camp, mereka sempatkan untuk bersih-bersih diri. Kemudian Gilang ini akan melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebelum mereka ini pulang menuju ke kota Semarang. Dan tiba-tiba Yugo ini bilang, "Gil, tak ikut sholat ya? Aku tak jadi makmumu." "Alhamdulillah." Nah, setelahnya Gilang ini merangkul sahabatnya itu dan mereka berdua mengambil air wudhu. Mereka sholat asar berjamaah, setelahnya pulang menuju ke Semarang dengan selamat. Nah, itulah kisah yang diceritakan oleh satu rencang kita bernama Gilang yang berdomisili di kota Semarang. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan jangan lupa untuk memberikan tanggapan di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.